Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ubud Sudiharto, dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah Teknologi Rempah dan Minyak Asiri dengan pokok bahasan proses produksi oleoresin. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu oleoresin. Kita sudah membahas mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam oleoresin rempah-rempah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai proses produksi oleoresin. Salah satu metode untuk menghasilkan oleoresin adalah dengan menggunakan ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik. Pelarut yang digunakan adalah pelarut yang bersifat nonpolar, yaitu pelarut yang tidak larut dalam air, tetapi larut dengan komponen-komponen yang organik. Mengapa kita gunakan pelarut nonpolar? Karena oleoresin bersifat nonpolar. Karena itu, untuk mengeluarkan oleoresin dari dalam rempah-rempah, maka kita harus tambahkan atau harus kita ikat dengan pelarut nonpolar juga. Nah, pelarut nonpolar yang digunakan untuk produksi oleoresin adalah ada aseton, etilen klorida, kemudian ada heksana, dan ada alkohol. Alkohol ini pertama adalah metanol, etanol, dan isopropanol. Jenis pelarut yang digunakan tergantung dari rempah-rempah yang akan kita ekstrak. Atau dengan kata lain, tergantung dari oleoresin yang akan kita hasilkan. Mengapa? Karena setiap oleoresin dari masing-masing rempah itu memiliki bahan aktif atau komponen yang berbeda-beda. Contohnya, kalau kita ingin mengekstrak oleoresin dari lada, di mana di dalam oleoresin lada komponen aktifnya adalah namanya piperin, maka itu akan lebih bagus kalau kita menggunakan pelarut etilen klorida. Sedangkan untuk mengekstrak oleoresin dari cabai atau paprika, maka yang bagus adalah kita gunakan pelarut alkohol, terutama adalah menggunakan isopropanol. Nah, berdasarkan metode ekstraksi dengan pelarut, itu dapat dibedakan menjadi 3 macam metode, yaitu metode maserasi, metode perkolasi, dan metode sokletasi, atau dengan kata lain adalah hot extraction. Kemudian ada juga metode ekstraksi kontinu. Nah, 4 macam metode ini itu digunakan untuk mengekstrak oleoresin dari dalam rempah-rempah. Pertama, kita akan membahas metode ekstraksi dengan cara maserasi. Atau istilah lainnya adalah ekstraksi dengan cara perendaman, soaking extraction. Nah, pada metode maserasi atau maceration, maka rempah-rempah yang akan kita ekstrak itu kita rendam terlebih dahulu dengan pelarut. Jadi pertama rempah-rempah yang akan kita ekstrak itu kita buat bubuk dulu, kemudian kita masukkan ke dalam kontainer, baru kita masukkan pelarut ke dalamnya. Selanjutnya diaduk secara berkala untuk waktu tertentu. Cukup lama, waktunya antara 4-7 hari. Kemudian dilakukan pemisahan. Pemisahan ini adalah untuk memisahkan komponen padatnya, yaitu rempah-rempah, dengan komponen pelarut yang sudah mengekstrak oleoresinnya. Pada proses maserasi, kita lakukan perendaman dengan tujuan adalah untuk melunakkan jaringan tanaman, sehingga pelarut akan lebih mudah untuk berdifusi atau masuk ke dalam jaringan dan lebih mudah untuk mengeluarkan oleoresinnya. Selanjutnya dilakukan pemisahan, ya, pemisahan atau dilakukan penyaringan.
antara ampas. Ampasnya di sini adalah rempah-rempah dan ekstraknya. Ekstraksi ini juga termasuk pelarut. Biasanya proses penyaringan dilakukan dengan cara pengepresan, dipres sehingga semua cairan itu akan keluar dan terpisah dari padatan. Selanjutnya cairan yang dalam bentuk larutan. Larutan itu adalah gabungan dari pelarut dengan ekstraknya atau zat terlarut. Dalam hal ini adalah olerusinnya, maka dilakukan proses pemisahan, yaitu pemisahan antara pelarut dengan ekstraknya. Ada dua metode pemisahan. Pertama adalah dengan cara evaporasi, di mana pelarutnya kita uapkan dan kita dapatkan ekstraknya atau olerusin. Pelarut yang diuapkan itu kemudian bisa kita kondensasi kembali dan kita bisa gunakan kembali untuk proses ekstraksi. Cara yang kedua pemisahan adalah dengan membekukan. Dibekukan, jadi larutan hasil ekstrak tadi, hasil ekstraksi itu dibekukan. Kita masukkan ke dalam freezer sampai suhu di mana salah satu komponen akan membeku. Biasanya suhu titik beku dari olerusin adalah lebih tinggi dibandingkan dengan titik beku dari pelarutnya. Sehingga kita bekukan sampai semua olerusinnya membeku, tetapi pelarutnya tidak membeku, tetap dalam bentuk cair. Nah, selanjutnya pelarutnya dipisahkan dari olerusin yang sudah dalam bentuk yang sudah membeku. Misalnya dua macam. Tetapi secara komersial pemisahan antara pelarut dengan ekstrak itu banyak dilakukan dengan cara destilasi atau dengan menguapkan pelarutnya, karena ini dianggap yang paling ekonomis dan paling menguntungkan. Proses maserasi itu dapat dilakukan berkali-kali. Artinya bahwa ampas tadi yang sudah selesai kita pisahkan, ampas rempah-rempah, itu bisa kita rendam kembali. Karena masih ada kemungkinan ekstrak olerusin yang masih tertinggal di dalam ampasnya. Untuk itu, maka kita lakukan perendaman kembali supaya kita mendapatkan hasil ekstrak yang maksimum. Jadi kita bisa keluarkan semua olerusinnya dari dalam rempah-rempah. Proses selanjutnya adalah sama, tetap ya, dilakukan pemisahan ampas dengan larutan. Kemudian larutan kita destilasi untuk mendapatkan olerusin dan pelarutnya. Dan pelarutnya bisa kita gunakan kembali. Ini ada beberapa contoh gambar untuk proses maserasi. Di sini rempah-rempah direndam di dalam pelarut, ya, termasukkan dalam toples. Memang sebaiknya dilakukan juga proses pengadukan, atau secara waktu-waktu tertentu dilakukan pengadukan dan direndam kembali. Kemudian gambar berikutnya sebelah kanan atas itu adalah proses pemisahan larutan dari ampas. Dan kemudian dilakukan proses destilasi untuk memisahkan ampasnya dan kita dapatkanlah ini olerusinnya. Berikutnya adalah proses ekstraksi dengan cara perkolasi. Nah, dalam ini pada proses perkolasi atau dalam bahasa Inggris disebut exhaustive extraction adalah kita mengalirkan pelarut ke rempah-rempah. Kemudian kita harapkan pada saat dia melewati rempah-rempah, pelarut itu akan masuk ke dalam sel rempah-rempah dan akan mengeluarkan olerusin yang ada di dalam sel. Jadi sistemnya seperti itu. Ini tanpa melakukan perendaman. Berbeda dengan yang maserasi dalam perendaman, tapi di sini adalah dilakukan sistem seperti pencucian. Jadi rempah-rempah kita cuci dengan pelarut. Harapan kita adalah pelarut itu akan membawa olerusinnya atau ekstraknya keluar dari dalam sel rempah-rempah. Nah, caranya adalah rempah-rempah yang sudah dibuat dalam bentuk bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam kontainer ekstraksi.
Ini disebut dengan perkolator kontainer. Masukkan dari bagian atas, dan di bagian bawah dari kontainer itu terdapat lubang-lubang untuk keluarnya larutan. Nah, pelarut dimasukkan dari lubang bagian atas, kemudian diaduk bercampur dengan rempah-rempah, dibiarkan beberapa saat, kemudian jadi dilakukan pencampuran, dilakukan pengadukan beberapa saat supaya pelarutnya itu masuk ke dalam sel rempah-rempah dan melarutkan olerisin. Selanjutnya, pada bagian bawah dari perkolator itu dibuka sehingga cairannya keluar. Cairan itu adalah berupa larutan yang terdiri dari pelarut plus ekstraknya atau olerisin. Dan biasanya perkolasi dilakukan berulang-ulang sampai dianggap bahwa sebagian besar dari rempah-rempah itu sudah bisa dikeluarkan. Kalau kita lihat ini gambar dari proses perkolasi, ya. Jadi ini adalah perkolatornya atau alat ekstraktornya, dan rempah-rempah dimasukkan ke dalam alat ini, kemudian kita siram pelarut dari atas, dan dia akan turun ke bawah. Pada saat dia turun melewati rempah-rempah ini, maka kita harapkan pelarut akan membawa olerisin keluar dari rempah-rempah ke bawah. Kemudian disirkulasi kembali untuk larutan yang mungkin masih membawa olerisin dalam jumlah sedikit, itu bisa digunakan kembali untuk mengekstrak rempah-rempah dan akan mendapatkan olerisin yang lebih banyak. Jadi gambar seperti ini. Unik dari perkolasi itu adalah ini ada perkolator atau ekstraktor, kemudian ada pompa untuk mensirkulasi pelarut, pelarutnya disirkulasi atau larutan untuk dialirkan kembali atau seperti ini. Ini salah satu contoh proses ekstraksi vanili. Kita ingin mendapatkan vanilin dari biji vanili, kita menggunakan alkohol. Nah, di situ ini adalah perkolatornya atau ekstraktornya. Kemudian di sini adalah tempat penampungan larutan dan pelarut. Pelarut itu kemudian kita pompakan ke atas dari alat perkolator, kemudian dia akan turun ke bawah, dan pada saat dia menyentuh biji vanili, diharapkan dia akan mengekstrak vanilinnya keluar dari dalam biji, kemudian akan terbawa oleh larutan menjadi pelarut dan disirkulasi kembali. Nah, ini adalah proses untuk ekstraksi dengan sistem perkolasi. Ada lagi contoh lain untuk sistem perkolasi adalah yang paling sederhana adalah kalau kita membuat kopi dengan menggunakan filter. Nah, di sini dari kopi di atas, ya, masukkan ke dalam filter, kemudian kita saring dengan air panas. Air panas akan turun ke bawah dengan membawa kopi ekstrak kopi. Nah, di sini seperti ini. Bentuknya seperti ini, dan ini adalah yang di tengahnya adalah alat perkolasi yang digunakan di laboratorium untuk melakukan proses ekstraksi. Dan yang gambar di sebelah kanan ini adalah alat perkolasi dalam skala industri cukup besar. Sistem ekstraksi berikutnya adalah ekstraksi dengan cara sokletasi. Kalau di laboratorium biasanya kita menggunakan soklet. Nah, proses ekstraksi dengan sokletasi ini adalah mengandalkan sistem penguapan dari pelarut. Nah, jadi pelarut kita uapkan, kemudian kita kondensasi, setelah itu dia mencair, masuk ke dalam ekstraktor. Nah, pada saat itu dia akan mengekstrak olerisin yang ada di dalam rempah, kemudian dia akan turun ke bawah. Nah, prosesnya seperti ini. Proses sokletasi atau ekstraksi dengan cara sokletasi itu juga disebut dengan hot continuous extraction. Jadi karena dia sistemnya
pelarutnya selalu dipanaskan atau dievaporasi sehingga selalu menggunakan panas. Sistem sokletasi juga dikatakan sebagai semi continuous ya. Jadi secara harfiahnya adalah dia sistemnya semi continuous. Nah, pada proses sokletasi ada 3 alat utama yang diperlukan. Pertama adalah kita harus punya evaporator. Evaporator ini berfungsi untuk menguapkan pelarut. Kemudian kita punya kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengkondensasi pelarut dan mencairkan uap pelarut, dan kita juga harus perlukan adalah ekstraktornya. Itu ekstraktor tempat kita meletakkan rempah-rempah yang akan kita ekstrak. Mekanisme adalah kita meletakkan pelarut kita di dalam evaporator, kemudian di dalam evaporator, pelarut itu diuapkan, kemudian dia akan melewati kondensor. Nah, pada saat dia melewati kondensor, dia akan mencair, kemudian masuk ke ekstraktor, di mana di dalam ekstraktor itu sudah kita masukkan rempah-rempah yang sudah kita giling. Selanjutnya terjadi proses infusi, yaitu masuknya pelarut ke dalam sel-sel rempah-rempah, yang pada akhirnya dia akan melarutkan olorisin. Kemudian larutan atau misela, itu adalah gabungan dari pelarut dan olorisin, akan masuk ke dalam evaporator, dan pada evaporator pelarut diuapkan kembali. Prosesnya kembali seperti apa yang di atas tadi. Jadi pelarut diuapkan kembali, masuk ke dalam kondensor. Dalam kondensor kemudian pelarut didinginkan, setelah dingin mencair masuk lagi ke ekstraktor dan dia akan mengekstrak olorisinnya. Nah, olorisin yang dibawa oleh pelarut masuk ke dalam evaporator, dia akan tertinggal di evaporator. Kenapa? Karena titik didih olorisin itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih evaporator. Jadi di evaporator itu suhunya adalah disesuaikan hanya untuk menguapkan pelarut, tidak untuk menguapkan olorisin dan pelarut. Jadi hanya untuk menguapkan pelarut. Sedangkan olorisinnya itu akan tertinggal di dalam evaporatornya. Dan itu continue terus sampai dianggap bahwa kadar olorisin di dalam rempah-rempah itu sudah dikeluarkan semua atau bisa diekstrak semua. Ini ada beberapa gambar untuk proses ekstraksi dengan menggunakan sokletasi. Nah, mungkin yang gambar sebelah kiri semua sudah dikenal. Ini adalah alat sokletasi yang kita gunakan di laboratorium. Sistemnya seperti ini. Jadi yang di bawahnya adalah evaporator. Kemudian kita isi dengan pelarut. Pelarut akan menguap masuk ke dalam kondensor. Kemudian dia didinginkan oleh kondensor. Pelarut akan mencair masuk ke dalam ekstraktor. Di dalam ekstraktor ini pelarut akan mengekstrak olorisin yang kemudian akan dibawa turun ke evaporator, dan itu akan berlangsung berlangsung terus-menerus, terjadi sifatnya refleks, berlangsung secara terus-menerus. Nah, pada akhirnya olorisinnya akan tertinggal di bawah semua. Setelah proses ekstraksi dianggap selesai, maka dilakukan evaporasi untuk memisahkan pelarut dari olorisin yang di sini. Sedangkan untuk skala industri itu mirip ya. Sistemnya sama dengan sistem soklet yang ada di dalam laboratorium, tetapi skalanya dia lebih besar. Sama, di bagian bawahnya adalah evaporator, dan berfungsi untuk menguapkan pelarut. Pelarut akan menguap dan masuk ke kondensor. Kemudian dari kondensor, pelarut mencair, masuk ke dalam evaporator. Di dalam di dalam ekstraktor, jadi pelarut masuk ke dalam ekstraktor, dan dia akan melarutkan olorisin, dan pelarut dan olorisin akan masuk ke dalam evaporator. Selanjutnya, pelarut diuapkan kembali, sedangkan olorisinnya akan tertinggal di dalam evaporator.
pada akhirnya setelah proses ekstraksi selesai, maka kita lakukan proses pemisahan antara pelarut dengan olerisinnya. Maka akan kita dapatkanlah olerisin. Proses sokletasi itu banyak dilakukan, terutama di laboratorium. Kenapa? Karena dia memiliki keuntungan yaitu bahwa hanya pelarut yang segar, artinya pelarut yang bebas dari ekstrak, yang akan mengekstrak olerisin yang ada di dalam rempah-rempah. Sehingga karena dia pelarutnya pelarut segar, maka proses infusi itu akan menjadi lebih cepat. Kemudian pada proses ini tidak perlu dilakukan pengadukan, tidak perlu dilakukan penyaringan karena prosesnya otomatis pelarut akan membawa olerisin masuk ke dalam evaporator. Jadi tidak perlu ada penyaringan antara fraksi padat dengan fraksi cairnya. Tapi kelemahannya adalah bahwa memang ya dia tidak bisa dilakukan pengadukan dan proses sokletasi menggunakan suhu yang relatif tinggi ya. Suhunya adalah suhu titik didih pelarut sehingga mungkin saja ada sebagian dari komponen minyak, terutama minyak atsiri dari olerisin yang akan menguap, sehingga mungkin intensitas aroma olerisin yang dihasilkan menjadi berkurang bila dibandingkan dengan proses ekstraksi yang tanpa menggunakan panas. Berikutnya adalah proses ekstraksi yang kontinu. Nah, ini adalah proses ekstraksi yang banyak digunakan untuk skala industri. Skala industri itu biasanya menggunakan sistem ekstraksi yang kontinu. Artinya pada sistem ini proses ekstraksi berlangsung terus-menerus berkali-kali ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Begitu berlangsung beberapa tahap dan berlangsung secara kontinu. Artinya yang bertahap itu adalah bahwa rempah-rempah itu akan dialiri oleh pelarut berkali-kali. Sehingga dia akan lebih banyak olerisin yang dapat dikeluarkan. Nah, sistem ini banyak digunakan secara komersial karena dia menghasilkan olerisin yang dalam jumlah yang banyak, dalam arti bahwa dia bisa mengekstrak olerisin dalam jumlah yang besar. Jadi menyisakan ampas dengan kadar olerisin yang sangat rendah sekali. Nah, sistem kontinu itu terdiri dari dua model, yaitu sistem yang counter current extraction atau ekstraksi bolak-balik dan concurrent extraction atau ekstraksi yang searah. Tetapi yang paling banyak dilakukan adalah ekstraksi yang bolak-balik atau counter current extraction. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini adalah sistem ekstraksi kontinu dengan sistem bolak-balik atau jadi ekstraksi kontinu yang sistemnya adalah bolak-balik. Fungsinya bolak-balik adalah arah dari pelarut dan arah dari padatan itu berlawanan. Nah, kita lihat. Arah padatan ini adalah rempah yang akan kita ekstrak itu bergerak ke kiri, sedangkan arah larutan itu bergerak ke kanan. Nah, itu disebut dengan counter current extraction atau ekstraksi yang berlawanan arah. Kalau yang searah itu namanya concurrent. Proses ekstraksi kontinu itu banyak dilakukan untuk menghasilkan olerisin dalam skala industri. Di sini ada beberapa sistem yang ekstraksi kontinu. Ini adalah namanya rotary ekstraksi atau rotary extraction atau rotary ekstraktor. Sistemnya seperti ini dia. Jadi dia berputar, proses ekstraksinya berputar. Jadi diagramnya seperti ini. Alat yang real di dalam industrinya seperti ini, cukup besar. Ini. Diameternya bisa sampai 3 meter, 4 meter untuk skala industri. Sistem ekstraksi kontinu juga ada yang sistemnya kalau rotari, yang satu lagi adalah sistem horizontal. Horizontal continuous extraction seperti ini. Jadi sistem berputarnya dia ekstraksinya secara horizontal kalau kita lihat diagramnya.
Dan kalau kita lihat alat yang skala Empirisnya yang sebelah kanan, kalian bayangkan ini tinggi orang. Ini adalah ada orang sekitar mungkin tinggi 180 cm, dan kita lihat perbandingan dengan ukuran alatnya cukup besar sekali. Selain ini juga ada sistem ekstraksi kontinu. Ini ada beberapa model yang juga digunakan secara komersial. Ada beberapa yang sistemnya bucket, ya, sistem keranjang. Jadi ekstraksi kontinu dengan menggunakan sistem keranjang. Kemudian ada juga sistem ulir, screw extraction dengan menggunakan sistem ulir, dan juga ada yang menggunakan sistem berputar. Nah, semuanya ini adalah bertujuan untuk digunakan untuk ekstraksi untuk menghasilkan oleoresin dari rempah-rempah. Berikutnya, dan ini belum banyak digunakan, tetapi sudah walaupun belum banyak, tapi sudah digunakan untuk menghasilkan oleoresin, terutama untuk produk-produk oleoresin yang premium. Sekarang sudah mulai untuk menghasilkan misalnya oleoresin dari vanili. Nah, dia menggunakan supercritical fluid extraction. Alat ini sistemnya adalah ekstraksi juga. Nah, disebut dengan supercritical fluid extraction adalah ekstraksi yang menggunakan supercritical fluid. Artinya adalah, jadi kita bahas dulu supercritical fluid itu apa. Supercritical fluid adalah cairan yang berada pada suhu dan tekanan yang kritis. Biasanya kita gunakan adalah CO2. Jadi CO2 itu pada suhu dan tekanan tertentu, dia bisa dalam bentuk cair. Jadi CO2 yang dalam bentuk cair itulah yang digunakan untuk melakukan ekstraksi oleoresin. Dan kenapa dia menggunakan supercritical fluid? Karena pada proses ekstraksi dengan menggunakan supercritical fluid itu mudah sekali proses pemisahannya. Tadi sebelumnya kalau kita bahas bahwa proses ekstraksi dengan pelarut, proses pemisahannya dengan melakukan proses evaporasi atau kita lakukan pemanasan supaya pelarutnya bisa menguap. Nah, kalau kita mengekstraksi oleoresin dengan menggunakan supercritical fluid CO2, ya, atau dengan menggunakan CO2 cair, maka proses pemisahannya itu sangat simpel. Dengan kita merubah sedikit saja tekanan atau suhu, maka fase cair dari CO2 itu akan berubah menjadi gas. Itu simpelnya seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah kita mengekstrak oleoresin dengan menggunakan CO2 cair. Nah, untuk mendapatkan CO2 cair itu diperlukan tekanan dan suhu tertentu. Maka itulah dalam kondisi yang superkritis. Itu disebut dengan superkritis itu. Berarti dia ada satu rentang suhu dan tekanan yang sangat kecil, di mana pada tekanan dan suhu tertentu itu CO2 dalam bentuk cair. Nah, itulah CO2 dalam bentuk cair, itulah dia kita gunakan untuk mengekstrak. Nah, mekanisme adalah bahwa CO2 cair akan masuk ke dalam sel dan dia akan mengekstrak oleoresin. Nah, setelah kita ekstrak, maka dilakukan proses pemisahan antara CO2 cair dengan ekstraknya. Caranya bagaimana? Simpel. Dengan mengubah sedikit aja tekanan, maka CO2 akan berubah menjadi gas. Dan akhirnya kita dapatkan oleoresin. Itu keuntungan dari metode supercritical fluid extraction. Jadi diagram alatnya seperti ini, ya, kalau kita gambarkan. Dia alatnya alatnya harus ada ekstraktornya. Di sini adalah ekstraktor. Berarti rempah-rempah yang akan kita ekstraksi dimasukkan ke dalam kontainer alat ini. Kemudian di sini ini adalah CO2 kontainer, CO2 cair, ya. Jadi ini CO2 cair yang tempat disimpan di dalam kontainer ini. Awalnya CO2 cair atau CO2 yang dalam kondisi kritis, ya, itu kita pompakan masuk ke dalam ekstraktor, kemudian dia akan mengekstrak oleoresin yang ada di dalam rempah, kemudian
keluar, sistemnya continue, masuk dan kemudian keluar. Nah, kemudian di sini terjadi pressure release valve, jadi tekanannya kita turunkan. Begitu tekanan kita turunkan, CO2-nya akan berubah menjadi uap, gas. Sedangkan oleoresinnya akan keluar di sini, ekstraknya akan keluar. Kita dapatkanlah oleoresin. CO2-nya berubah menjadi gas. Kemudian, nah CO2 yang sudah berubah menjadi gas itu akan kita gunakan kembali. Sayang sekali kalau itu dibuang, karena itu bisa kita recycle. Bagaimana caranya? Yaitu CO2 yang dalam bentuk gas, kemudian kita dinginkan dan kita pompa sampai tekanan tinggi, tekanan kritis. Jadi kita dinginkan pada suhu dan tekanan kritis sehingga CO2 gas itu akan berubah menjadi cair kembali. Nah, CO2 dalam bentuk cair ini akan kita gunakan kembali untuk mengekstrak, proses ekstraksi. Nah, dan itu pun berlangsung secara kontinu. Keunggulan dari proses supercritical fluid ekstraksi adalah bahwa proses ekstraksi berlangsung cepat. Kenapa? Karena CO2 cair itu memiliki viskositas rendah dan memiliki daya difusitas tinggi. Artinya apa? Viskositasnya rendah itu berarti dia lebih encer dibandingkan dengan pelarut, ya, pelarut organik. Dan difusitasnya tinggi itu dia kemampuan dia untuk melakukan penetrasi ke dalam rempah-rempah itu tinggi, sehingga dia akan cepat sekali masuk ke dalam sel rempah-rempah dan dia akan mengekstrak oleoresin. Kemudian dia ekstraknya sangat selektif, jadi kita bisa mengatur densitas atau viskositas dari CO2 cair, sehingga kita akan selektif kita ingin mengekstrak apa dari dalam rempah-rempah itu. Nah, keunggulan yang lain adalah pemisahan dari pelarut dengan oleoresinnya itu sangat mudah dan sangat cepat. Yaitu tadi dengan merubah tekanan, dengan menurunkan tekanan, maka CO2 cair akan langsung berubah menjadi gas. Nah, di samping itu harga CO2 itu lebih murah dibandingkan dengan harga pelarut organik. Jadi CO2 yang biasanya kita membelinya dalam bentuk CO2 dalam bentuk padat, ya. Jadi kalau kalian CO2 padat itu berupa dalam bentuk dry ice, ya, atau ya dry ice. Jadi dalam bentuk padat, kemudian kita simpan, kita cair nanti pada saat kita perlukan dia kita cairkan dan bisa digunakan untuk mengekstrak. Dan itu bisa di-recycle. Selama alat kita bagus, tidak terjadi kebocoran, maka CO2 yang kita gunakan itu dapat kita recycle berkali-kali tanpa batas. Berikutnya adalah keunggulan yang lain adalah kualitas oleoresinnya tinggi. Kenapa? Pasti bebas pelarut. Berbeda dengan kalau menggunakan pelarut organik, walaupun sudah kita lakukan proses evaporasi, maka ada sebagian kecil, ya, mungkin pelarut yang masih tertinggal di dalam oleoresin. Tetapi kalau kita menggunakan pelarutnya adalah CO2 cair, maka bisa dijamin bahwa kualitas oleoresin yang kita dapatkan tinggi, karena dia pasti bebas pelarut. Karena CO2 pasti menguap pada suhu atau tekanan atmosfer, jadi otomatis zero pelarut. Tetapi kelemahan pada menggunakan supercritical fluid ekstraksi adalah biaya investasinya tinggi sekali. Itu masalahnya. Nah, jadi tidak semua perusahaan sanggup untuk membeli itu. Biaya investasi tinggi dan biaya operasionalnya juga tinggi. Kenapa dia biaya operasional tinggi? Karena kita memerlukan alat-alat yang tahan terhadap tekanan-tekanan tinggi. Karena proses untuk mencairkan CO2 itu dibutuhkan tekanan yang tinggi sekali dan suhu yang rendah. Suhunya rendah, tekanan tinggi, nah itu. Jadi kita perlu alat semacam alat freezer yang untuk CO2 dan pompa yang memiliki tekanan yang tinggi. Nah, itu biaya investasinya tinggi dan biaya operasionalnya tinggi. Tetapi itu tadi diimbangi oleh proses ekstraksi yang lebih mudah dan kualitas oleoresin yang lebih baik. Nah, itu keunggulan kalau kita menggunakan supercritical fluid extraction.
Kira-kira seperti itu. Jadi kuliah kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini.